Tapi kayak gue tuh punya apa ya? Gue punya acuan sendiri kayak yang ya apa yang udah gue mulai harus gue selesaikan. Nggak bisa gitu kan. Teman-teman gue boleh mereka mau capek, mereka mau nyerah, itu mereka bukan gue. Naik bis, turun bis, hampir dijambret, dibajai. Oh serius? Iya, apa sih yang belum pernah gitu loh istilahnya gitu kan. Jadi gue bener-bener gue suka berproses dan gue tuh apa ya dulu tuh bener-bener sempet di titik dimana gue tuh insecure karena tuh direndah-rendahin, bahkan gue sampai gue pernah ikut pole dance untuk mencari validasi gue sendiri. Hey everyone, nah kalau kalian beruntung banget nih nemuin podcast ini, berarti kalian ada orang yang luar biasa. Karena apa? Podcast ini ngomongin tentang life journey and spiritual journey. Dan di sini kalian bukan sekedar mendengarkan cerita aja, tapi kalian juga bisa bercerita. Gimana caranya? Tulis di kolom komentar. Nah, langsung aja kita ngobrol sama teman perjalanan spiritual kita yang luar biasa. Siapa yang kau bukan? Seorang aktor yang kemarin berapa bulan yang lalu filmnya baru tayang di bioskop. Vanessa Ines. Halo, thank you Hai. for coming. Ya, Hari ini lo udah datang ke sama-sama. sini dan wow, gue deg-degan banget. Beneran gue dari tadi tuh masih tangan gue keringet dingin karena apa? You know what? Gue takut nih. Pas gue ngomong apa? Wah, si Rio nih bakal ngomong ke sini karena lu kan belajar psikolog gitu kan. Iya. Gue takut dibaca nih, guys gitu. Enggak, emang gue cenayang. Iya, tapi itu sometimes itu yang gue takutin ketika gue ngundang-undang orang-orang yang memang berbau dengan psikolog itu karena itu. Oh Karena ya. rata-rata orang-orang yang bukan psikolog kena semua sama gue. Lagi sibuk apa? Lagi sibuk ya sekarang, lagi ya FTV terus ya ada film yang lagi mau beredar juga, terus sibuk lari, hidup sehat ya, alhamdulillah. Hmm. Itu sih. Sama yang pastinya jadi ibu juga. Tapi ya, di era zaman sekarang itu kadang-kadang orang ketika ditanya sibuk apa dan dia berusaha untuk bagaimana cara untuk gue sibuk. Ngerti gak sih mas gue? Ya Nah, ada. sedangkan eh, istirahat juga salah satu kesibukan. Istirahat juga salah satu pekerjaan, right? Betul. Itu kayaknya Ya, jadi rangkaian kegiatan juga sih. iya 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 iya. 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 Sehingga kadang-kadang kalau lu nggak sibuk kayak lu jelek ya, lu ini ya, gitu. Ngerti gak sih mas gue? Ya, Nah, nah, padahal enggak sih, maksudnya kita tuh pasti ada kayak waktu waktu istirahatnya, waktu breaknya. right. Misalnya kayak dalam seminggu kan, masa dalam seminggu mau aktif terus ya capek juga ya. Itu. Jadi Hmm. harus ada jedanya tuh. Iya ya, soalnya kalau kadang-kadang orang soalnya gini, gitu yang gue rasa kayak kalau gue ditanya sama orang kadang-kadang beberapa kali, lu tuh lagi sibuk apa? Hmm. Ya, gue lagi nyantai-nyantai aja. Hah, lu nyantai hidupnya? Aneh banget gitu. Tapi kan Emang kenapa sih? exactly gitu. Dan mungkin eh start awal kita ngobrol adalah nama lu. Nama lu itu kan panjang banget ya. Iya betul. Vanessa Lileka Ladia. Vanessa, Oh, Vanessa. sorry. Vanessa Ladiatri, Ladiatri Lileka. Lileka. Nah, Iya. apa arti nama itu? Kalau Vanessa tuh jujur gue nanya ke bokap sama nyokap kan, ini namaku tuh artinya apa sih? Biasanya kan orang-orang Vanessa ya. Ya. Ini kok Vanessa? Terus mereka bilang, ya biar anti mainstream aja. Oh, oke, mantap. Terus tengahnya apa? Lady, cewek berarti dia bilang Hmm. cewek. Ladiatri anak ketiga. Oh, oke. Anak perempuan tiga. Terus Lilekanya apa? Nah ini yang suka orang-orang nanya apakah itu marga? Enggak, Oh, itu oke. bukan marga. Jadi Li itu adalah kota kelahiran gue, Balikpapan. Mm-mm. Li. Le itu kota kelahiran nyokap gue, Palembang. K itu Bangka, kota kelahiran bokap gue. Hmm. Jadi disambung Lileka. Gitu, Hmm. dipersingkat terus digabungin. Keren juga tapi ya dikiranya marga padahal Hmm. enggak. Tapi ya makanya pas gue baca nama, beautiful name. Ya, thank you. Bener yang kayak namanya cantik banget, keren banget. Nah, lu dari kecil memang terlahir udah di Balikpapan.
Jadi Atau sempat pindah? gue lahirnya tuh di Balikpapan karena kan bokap tuh kerjanya di Balikpapan kan. Oke. Terus meniti karir ke Jakarta di tahun 2006. Oke. Mm-mm, Hmm. itu. Parenting lu atau misalnya pola asuh orang tua lu terhadap lu seperti apa ya? Jadi kalau orang tua gue tuh dibilang strict banget enggak, dibilang open banget juga enggak. Gue nggak ngerti deh itu istilah parentingnya apa. Tapi yang jelas gue tuh ngerasa gue anak bungsu, tapi gue bisa mandiri gitu. Gue nggak bisa dibilang kayak anak bungsu tuh dimanja, ini enggak, biasa aja gitu kan. Kayaknya tiga-tiganya itu kan gue tiga bersaudara. Abang gue yang pertama, terus kakak gue cewek, terus gue. Dan kita bertiga itu nggak ada yang benar-benar literally dimanja, jadinya kita kayak mendapatkan sesuatu tuh gampang tuh nggak pernah. Right. Jadi kalau misalnya kayak udah dibiasakan, oh kamu mau misalnya mau beli handphone, terus gue kan dari dulu main sinetron, ya berarti gue harus kerja dulu nih kalau misalnya mau handphone yang seperti apa nih gitu kan. Oke, gue harus nabung. Nah sistemnya mereka tuh kayak gitu. Oke. Sama kayak kakak gue pengen motor nih SMA gitu kan, ya udah kamu boleh nanti dibeliin motor tapi harus masuk SMA yang favorit ya. Jadinya kan apa, terpacu, Ya, ya. nilai ujiannya bagus, terus dia masuk ke SMA favorit, tapi janji itu beneran ditepati sama orang tua gue. Right. Nah itu, jadi ketika anak udah dijanjikan sesuatu tapi dia harus berprestasi, orang tua juga mesti menepati janjinya. Nah itu, jadi sekarang itu parenting ke anak gue juga kayak gitu. Cuma kan kalau gue orang tua kan mau utuh ya gitu kan, bokap ada, nyokap ada. Tapi kan kalau misalnya anak gue ya dia cuma punya gue. Right. Jadi nge-switch-nya aja sih yang kayak agak lebih mikir gitu. Oh di saat seperti ini oke gue harus netral, di saat seperti ini enggak, ini gue harus tegas nih ke dia. Itu doang sih. Tapi sistemnya agak-agak sama lah. Kayak gue selalu bilang, kamu harus naik level dulu ya kursusnya. Ya kan kursus matematika sama Inggris kan. Kamu harus bagus dulu, baru Mimi ajak liburan. Nah ini makanya besok mau liburan. Kemana? Itu ke Pangalengan. Belum Wah, pernah seru ke banget. sana. Oh, lu juga belum pernah? Belum pernah. Oh, sama siapa aja? Sama anak lu berdua doang? Gue, anak gue, mbaknya sama nyokap. Oh, wow. Seru banget sih Iya, kayaknya. dingin soalnya kan di sana. Iya sih memang. Healing paru-paru, Pak. Right. Pusing di Jakarta, polusi. Kayak kalau Jakarta kayaknya senyantai-nyantai kita sibuk banget ya. Maksudnya kayak kita kalau udah di Jakarta itu rasa kayak otak kita pasti kerja ngelakuin sesuatu, do something gitu. Tapi kalau liburan tuh kayak lu ngerasain juga gak sih kayak nggak kepikiran apa-apa gitu Iya, maksudnya? iya. Dan Lebih itu relax. kadang-kadang gue siasatin adalah misalnya kayak 2 atau 3 hari sebelum gue liburan, itu gue akan menyelesaikan semua task gue dulu. Gue nyelesain semua tugas gue dulu, habis itu gue baru bisa nafas. Kalaupun Right. misalnya ada yang online gitu kan, ada yang online untuk gue ladenin ya nggak masalah. Paling cuma buat atur jadwal gitu doang. Tapi gue nggak mau yang kayak gue lagi liburan, gue lagi sama keluarga gue, terus tiba-tiba huru hara ada apa yang belum dikerjain gitu. Nah gue nggak mau. Kayak Jadi gitu. bener-bener yang lu bener literally tuntas dulu, baru lu liburan. Baru gue liburan bisa tenang tuh gitu. Dan akhirnya dari Balikpapan pindah ke Jakarta. Berdua nyokap doang atau bokap juga? Itu gue baru sama nyokap gue. Bokap kemana? Bokap masih di Balikpapan, masih kerja, belum pindah dia. Dia tuh pindah di 2012. Jadi gue ya bisa dibilang gue tuh berjuang sama nyokap berdua untuk karir gue di Jakarta gitu. Gue penasaran deh. Tujuan lu pindah ke Jakarta sama nyokap itu apa ya? Menjadi artis, Pak. Oh, serius? Iya, Hmm, itu. wow. Nah, dari berdua sama nyokap berarti eh, saudara-saudara yang lain kakak lu ya berarti lu anak terakhir ya? Kakak lu itu berarti masih di Balikpapan juga? Iya, kakak gue tuh masih kakak-kakak gue tuh masih sekolah di mana tuh namanya? Masih sekolah di Balikpapan. Terus gue sama nyokap gue tuh dikasih challenge sebenarnya sama bokap pas di awal Jakarta. Kalau setahun nggak ada jalan,
bener-bener mentok nih, nggak jadi apa-apa, Balik pulang, langsung. pulang langsung ke Balikpapan. Wah, gue yang nggak mau gitu kan. Padahal ya, for information, gue tuh dulu tinggal di sekitaran Jakarta Barat dan gue tuh tinggal di kosan bener-bener kayak kamarnya tuh mungkin 3x3 doang kali, berdua sama nyokap gue di gang. Tiap hari gue ke sekolah itu nyusurin gang. Kalau misalnya lo tahu gitu kan di daerah-daerah Jakarta Barat tuh, jadi kalau misalnya kita dari kosan terus mau ke sekolah itu ke gang nembus-nembus gitu. Jadi Jakarta Barat si Budi ini. Wih, hati-hati ya. Udah diancem. Jaga keselamatan masing-masing. Lanjut. Ya, terus belum punya apa-apa di Jakarta tuh, belum punya apa-apa, benar-benar dari nol banget sama nyokap tuh berdua. Ternyata alhamdulillah di tahun pertama itu udah nemuin jalan, udah dapet masuk ke PH yang bagus. Waktu itu dapat sinetron, dapat peran yang bagus. Ya mungkin Allah juga merestui ya, merestui perjalanan gue menyokap. Karena emang guenya pengen gitu, gue mau banget gitu kan. Ya sampai sekarang buktinya di tahun 2026 gue juga masih menjalani profesi yang sama. Dan gue percaya banget ketika apa yang kita jalanin itu selaras dengan Tuhan, dengan Allah gitu ya. Gue percaya banget jalan-jalan itu semua akan dilancarkan. Iya, Maksudnya bener banget. entah itu dari mana dan sebagainya. You know what? Gue itu ya kalau gue cerita sedikit, gue ngundang bintang tamu gitu ya, tiba-tiba dibales. Nah, tiba-tiba, itu kan sebuah rezeki juga kan. Iya, rezeki. Dan gue lihat, oh ini ya apa namanya, memang jalannya Tuhan nih. Dan Iya. bahkan gue pernah ngalamin berapa day gini, gue itu kan sempat ngundang Cikawode Oh, oke, waktu Cika. berapa setahun yang lalu, 11 tahun atau 2 tahun yang lalu gue lupa. Nah, Oh, cuman lucunya gini, kan yang ngundang kan mantan istri gue. Nah, kalau setiap ada chat masuk dari manajer itu kan kasih ke gue langsung, kayak misalnya mantan istri gue pakai handphonenya dia, kasih nih si manajer Cikawode ngomong kayak gini gitu kan. Nah, sempet tuh tapi Cikawode juga lupa atau gimana, gue ya udah lah ya gitu. Nah, sempet katanya si Cika itu takut masuk podcast gue. kenapa? Nggak tahu, pokoknya nggak tahu. Nah, lucunya itu sekitar setahun lalu atau 2 tahun lalu gue lupa. Nah, lucunya tahun ini akhirnya gue bisa ngundang Cikawode. Oke. Jadi udah tahun yang lalu. Nah, dan gue percaya akhirnya bahwa kayak ya kalau memang ridhonya Tuhan atau rezekinya Tuhan memang untuk gue, mau tahun kapanpun nextnya pasti gue akan bisa ngundang nih orang. Bener. Dan itu berapa kali gue juga udah ngalamin itu juga. Jadi kayak misalnya berapa tahun yang lalu nggak diterima, tahun ini terima. Dan itu sering banget kayak gitu. I see. Sering banget kayak gitu. Dan itu tuh kadang-kadang kayak bukan timing yang cepat, tapi timing yang tepat. Right, iya. The right time. Right, Yeah. setuju banget. Nah, balik sedikit lagi, lu itu kan deket sama nyokap bokap, Ya, terutama nyokap. betul. Apa arti atau apa makna buat lu tentang bokap nyokap ya buat lu sendiri? Salah satu tujuan hidup gue sih, bisa dibilang gitu. Jadi mau segini kayak kemarin tuh gue jujur pada saat momen itu sebenarnya gue sedih gitu. Tapi gue waktu itu lagi full make up pas waktu wisuda Desember kemarin tuh gue wisuda. Maksudnya gini ya, gue dengan background yang ya orang-orang udah pada tahu lah ya. Terus gue punya anak. Terus ya alhamdulillah bokap nyokap gue masih ada, jadi masih bisa nyaksiin gue mencapai sesuatu yang apa ya, menurut gue tuh itu pride gue banget gitu loh. Akhir tahun kemarin tuh gue bisa menyelesaikan kuliah gue dengan berbagai drama yang ada sambil kerja, dan gue emang nggak berani ngambil cuti karena menurut gue kalau gue ngambil cuti, versi gue ya, gue ngambil cuti nanti gue makin lama kuliahnya ya. Dan kan psikologi juga memang your passion, right? yes I think gitu. Nah, dan di situ gue bisa membuat
mereka bangga tuh gue happy banget gitu. Jadi pas gue udah maju gitu kan, udah maju ya biasalah selebrasi dikit kan, biar gue udah bilang sama mereka nanti lihat aku ya di layar ya gitu, perhatiin aja nama aku urutan segini. Oh iya iya iya, iya. Mereka lihat gue selebrasi lah kan, terus gue nyamperin mereka, mereka tuh langsung nangis gitu loh. Ya kan gimana ya, gue mau ikut nangis kan, ini masih muka masih full makeup belum foto gitu kan. Dalam hati ya gue juga sedih sih, cuma gue masih full makeup nih, nanti aja deh. Cuma di sisi lain, oh gue gue sangat-sangat happy gitu, gue sangat-sangat bahagia bisa bikin mereka bangga gitu. Jadi gue mau ngebuktiin ke mereka bahwa dengan keterbatasan gue yang ada, gue punya anak dan gue bisa membuktikan ke anak gue bahwa ibunya bisa loh seperti ini itu. Dan gue jujur gue bisa ngerti banget apa yang lu rasakan, Hmm. bahwa gue ngerti lah, maksudnya lu mungkin ngerasa kayak memang di ini mood gue hal yang wajar, bahwa memang lu mungkin gagal dalam pernikahan gitu ya, Hmm. dan mungkin ya apapun pasti nyokap juga rasa sedih juga lah Pasti pasti dengan pasti. kasus lu bercerai dan sebagai bokap juga, dan itu Hmm. juga I don't know, mungkin orang-orang bilang ada itu kegagalan Iya. dalam hidup gitu ya. Nah, Hmm. ketika kegagalan itu hadir dan akhirnya cukup bisa terobati, cukup bisa terbayar sedikit Hmm. dengan elu lulus kuliah akhirnya. Iya itu. Dan itu yang bikin nyokap juga salah satunya terharu sama lu. Itu dia juga ngomongnya kayak gitu. Gitu. Maksudnya ya dia tahu perjuangan gue lah gitu kan. Sampai gue tuh pernah di zaman-zaman gue kuliah, gue lagi ada di salah satu program TV, lagi nge-host ke pedalaman-pedalaman Jabodetabek. Itu kadang nggak ada sinyal, kadang mau zoom juga jejet 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 gitu kan, Heeh, sinyalnya hilang-hilangan. right. Udah gitu gue harus bikin presentasi, gue ujian. Itu sampai pernah ada orang produksi tuh sampai nyetirin gue dulu, gue ujian di samping dia di dalam mobil dengan jalan yang nggak beraturan. Tapi kayak gue tuh punya apa ya, gue punya acuan sendiri, kayak yang ya apa yang udah gue mulai harus gue selesaikan, nggak bisa gitu kan. Teman-teman gue boleh mereka mau capek, mereka mau nyerah, itu mereka bukan gue gitu. Tapi kalau gue, apa yang gue mulai harus gue selesaikan dengan baik. Wow. Dan ya itu paid off Desember kemarin tuh, kayak itu aja tuh ternyata gue baru tahu ya, gue baru tahu dari cowok gue, anak gue tuh ngelihat gue di layar pas gue maju. Itu abang gue ngomong sama anak gue, tuh kamu lihat tuh Mimi tuh, Mimi bisa tuh dia selesain kuliahnya gitu. Dia apa tuh namanya, dia sambil kerja, sambil ngerawat kamu itu sambil kuliah. Jadi gue tuh apa ya, sebenarnya waktu 24 jam itu, pada saat waktu itu ya 24 jam itu menurut gue nggak cukup sih, karena abis anak gue tidur jam 9 gue buka laptop ngerjain lagi. Nanti kalau misalnya ada brand campaign, gue ngedit sendiri itu. Makanya hidup gue tuh udah, menurut gue kayak 24 jam itu kayak nggak cukup ya. Tapi gimana pun gue harus cukup tidur nih, kalau enggak wah badan gue yang diserang, yang ada sakit, gak bisa ngapa-ngapain gitu. Wow. Wow. Mundur sedikit, gue Hmm. mungkin akhirnya lu ke Jakarta Ya. di usia masih kecil, umur sekitar 6 tahun lu Ya udah hidup di dunia entertainment. betul. Nah, biasanya kan anak umur umur masih kecil itu kan eksplorasi kan gila-gilaan ya. Iya. Eksplorasi, bermain, waktu dia untuk menikmati hidup lah istilah gitu. Nah, Mm-mm. dengan lu kerja dan sebagainya, kehilangan banget dong. Enggak sih, menurut gue kayak ya sekarang ya, gue lihat anak gue tuh, ya anak gue bukan yang bekerja kayak gue dulu, tapi gue ngelihat dia tuh kayak nggak ada yang ngeganjel sih. Jadi gue rasa kayak enggak sih, emang emang gue suka aja sih. Dulu tuh lokasi syuting itu gue jadiin tempat main juga jadinya, Oke. walaupun nggak selalu ketemunya sama anak kecil, ngobrolnya sama orang-orang dewasa. Dan apa ya,
dan gue masih bisa kok, masih bisa main sama teman-teman gue tuh kalau kan syuting nggak selalu ada. Ya. Nah itu jadi gue tetap bisa sekolah, dan nyokap gue tuh emang dari dulu bilang kalau sekolah itu harus SD, SMP sampai SMA itu harus kamu sekolahnya jangan sampai homeschooling ya. Soalnya kalau kamu nggak syuting, kalau kita kan nggak tahu rezeki. Bener nyokap gue tetap sekolah biasa, tapi kalau misalnya kamu mau kuliah itu terserah, kapan aja bisa, tapi kalau masa sekolah itu nggak bisa diulang, digituin sama nyokap gue. Ya juga sih, bener sih, tapi ya setiap keputusan kan ada resiko ya. Kayak gue zaman SMA sih lumayan berat sih, karena waktu itu lagi ada project di luar kota. Itu nyokap bokap gue tuh bolak-balik nganterin PR, nanti datengin guru buat ngawasin ujian. Itu pernah gue juga dari lokasi jam 5 subuh nyampe sekolah gue harus ujian, tapi ya gue ngomong baik-baik aja sama pengawasnya, Pak maaf saya habis balik kerja jam 5 subuh, ini saya udah selesai ngerjainnya, saya boleh tidur nggak, atau saya boleh keluar nggak? Oh belum boleh keluar, ya udah kamu kalau mau tidur tidur aja. Intinya fleksibel sih itu sih. Kayaknya dari kecil udah merasa udah berdua menyokap di saat itu memang udah berdarah banget ya. Itu sih perjuangannya tuh nggak main-main gitu, karena kita nggak punya apa-apa di Jakarta. Naik bis turun bis hampir dijambret, dibajai. Oh serius? Iya, apa sih yang belum pernah gitu loh istilahnya gitu kan. Jadi gue bener-bener gue suka berproses. Gue menyadari saat dewasa ini ternyata gue tipikal orang yang suka proses ya gitu, karena dari kecil kayaknya gue menikmati kok, mau tinggal di gang, mau pernah nyebur got juga ya udah. Bokap gue tuh sampai pernah nangis gara-gara ngeliat kosan kita tuh 3x3, tidur di situ, masak di situ, kamar mandi bersama. Itu bokap gue sampai bilang kayak, nak nggak mau pulang aja, enak loh di Balikpapan tuh rumah dinas, rumahnya gede. Terus gue bilang nggak mau pulang, maunya di sini aja. Gitu. Nes, kalau misalkan hari ini ada hari terakhir lo, cuma bisa ngomong maybe 1 menit sama bokap nyokap, kira-kira apa yang lu pengen omongin yang lu belum pernah lu omongin ke dia, ataupun yang lu pengen ngomongin tapi belum pernah lu ucapin? Ngomong apa ya, ya gue benar-benar bilang terima kasih karena sudah menghadirkan gue di dunia, karena sudah ada di setiap langkah kehidupan gue, selalu menerima gue padanya, terus selalu support gue dalam keputusan gue. Dan ya itu sih, mau saya berapa banyak pun terima kasih kayaknya nggak bisa membayar semuanya ya, tapi karena pada akhirnya gue juga merasakan jadi ibu, jadi gue bisa lebih respect lah itu sama orang tua gue. Itu after gue jadi ibu, gue ngerasain tuh kayak ternyata ngurus anak tuh gini ya, satu loh, gimana mereka yang ngurus 3 anak ya. Itu Kayaknya hidup lu saat ini tuh nyawa lu itu ada di nyokap, bokap, sama anak lu ya. ya terutama anak gue sih, karena gue sadar anak gue tuh cuma ya orang tuanya kan cuma gue gitu. Dan gue ngerasain kayak ngedidik anak itu nggak mudah ya, maksudnya kayak menjadi seorang ibu dan menjadi figur ayah pun juga nggak mudah. Betul. Berbeda sama kita kayak sebagai acting gitu ya, ini kan bukan acting, bukan ya, real life. real life yang dimana kayak gini, mungkin kalau kita jadi seorang aktor memerankan seorang ayah, seorang laki-laki itu lebih jelas. Kayak misalnya ini skripnya, ini karakternya, ini gini-gini, lebih detail. Yes. Ya lebih detailnya. Tapi ketika lu benar-benar menjalani
menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah, Mm-mm. gue yakin tuh pressure apa dan sebeban apa dan bener-bener yang kayak cukup berdarah bahkan berdarah banget ya. Iya, karena ini tuh masuk tahun ke-7 ya gue sendiri. Jadi ya selama perjalanan tuh wow, luar biasa lah. Dan ya sekali lagi ya keluarga gue yang mendukung gitu. Jadi kalau misalnya sekarang tuh di rumah gue tuh gue tinggalnya sama nyokap sama mbaknya Zio sama Zio. Dan Nama anaknya Zio ya? Zio Lucu banget namanya, ya Allah. Enzio. Jadi nyokap gue juga berperan sangat penting ya untuk anak gue, dalam kehidupan anak gue lah. Keluarga gue tuh yang full support banget lah, sampai kakak-kakak gue juga, bokap gue. Dan itu yang menjadikan gue bisa konsen kerja, bisa konsen beraktivitas yang lain, bisa bener-bener ya cari uang gitu kan. Buat apa? Buat menafkahi dia. Buat apa lagi sekarang? Wow. Kayaknya apa ya? Gue ngerasa bahwa kayak gue ngelihatnya bahwa kayak gue ngebayangin di posisi lu sih Nas. Gue ngebayangin di posisi lu yang dimana kayak berjuangnya lu sebagai ibu gitu ya, mati-matian untuk bukan sekedar ngebiayain anaknya aja, mungkin ngebiayain gue nggak bukan sorry gue bukan berarti masih ngeremehin ya, tapi ngebiayain mungkin oke, fine, tapi untuk ngebahagiakan anak ini jauh lebih sulit daripada ngebiayain saja gitu. Kalau biayain kan kita kan melihat ada sebagai konsepnya ada material aja. Iya. Tapi ngebahagiain itu dan gue ngebayangin momennya itu momen yang apa ya ngena banget di hati ketika anak lu ulang tahun yang ketiga dan lu mesti ngerjain sendirian Iya. semuanya gitu dan di situ lu ngerasa kayak anak gue sedih nggak ya? Maksudnya dia ngerayain sama seorang ibu aja gitu, Iya, maksudnya nggak ada iya. figur ayahnya dan sebagainya. Mm-mm. Itu sih gue ngerasain momen itu sih Nas. Dan Iya. gue yakin lu juga ngalamin momen itu juga sih. Nah, wah, roller coaster banget deh kalau diceritain ya. Apalagi pas ulang tahun, ada ulang tahun pertama tuh, itu kan baru lagi seger-segernya abis divorce kan. Terus ada momen dimana kita itu punya grup, itu anak-anak yang lahir Maret 2018. Oh wow. Ya, jadi kita bikin birthday bash. Ya, Lucu banget. di situ gue tuh didampingin sama nyokap sama bokap gue, kita berempat. Dan si Zio tuh masih yang ngerangkak gitu, terus dia minta gendong suaminya temen gue. Wah, di situ pak, di situ bang, wah nggak bisa nih, gue kabur dulu sebentar, gue titip dulu ke bokap gue. Wah nggak bisa nih. Jadi jatuh bangun itu tuh udah pernah gue rasain lah. Sama ada pernah pasti ibu-ibu apalagi yang ibu tunggal itu pasti pernah ngerasain gini. 10 dari 9 9 dari 10 orang pasti pernah ngerasain ketika momen dimana semuanya itu tuh numpuk di otak, harus Right. berangkat kerja, ini anak lagi rewel, nggak bisa dihandle, tiba-tiba kita secara nggak sadar, bam, kita bentak. Itu pak rasanya, aduh. Habis dari situ gue berangkat kerja karena udah telat kan, gue berangkat kerja, Setelah itu belum ngerasa bersalahnya. nyampe keluar dari perumahan gue yang nangis. Wah tau gue semenjak dari situ, itu umur dia 2 tahunan apa 3 tahunan, semenjak dari situ gue sebisa mungkin tidak akan membentak dia karena kasihan sel-sel di otaknya. Dampaknya buat dia apa ketika lu bentak dia? Maksudnya ada yang terjadi nggak? Enggak. Pada saat waktu itu dia masih terlalu kecil juga, jadi dia masih yang apa ya, pulangnya tuh gue langsung minta maaf kan, maaf ya tadi tuh Mimi gini. Dia langsung meluk aja, dengan polosnya anak kecil gimana sih, langsung meluk gitu kan. Wah itu kata gue, gila, gue janji deh sama diri sendiri nih nggak boleh terjadi lagi kayak gini. Lebih maju lagi kita ngomongnya ada di dunia entertainment. Nah, memang dari kecil memang lu udah bilang tadi ya juga ya bahwa lu suka pengen jadi artis dan sebagainya gitu ya. Wah iya banget. Motivasi lu apa sih? Kenapa? Motivasi awal lu apa? Motivasi gue tuh gini ya, sebenarnya tuh di awal gara-gara
Nyokap gue tuh ada ikut fashion show di atas panggung gitu dari kantor. Terus gue ngeliat, ih kok kayaknya seru ya. Terus gue ikutlah Kartinian di TK. Oke. Kok asik ya diliatin orang, emang ekstro kali ya dari sananya emang ekstro. Terus Oh ya, lo ekstrovert ya? iya, gue lebih dominan gue tuh. Terus kata nyokap, ya udah kamu mau kayak gitu? Mau banget. Kira diikutin lomba model sana sini, jadinya ke Jakarta, sampailah tingkat Jakarta, terus juara. And then tuh salah satu giftnya adalah dapat peran lah di FTV. Ya, dapat peran lah, dia kerja sama-sama satu PH. Terus gue main di situ, kok lebih asik ya? Kok gue seneng ya ngelihat tayangan di TV Right. itu. Nah awalnya tuh dari situ. Makanya kok gue kayak kayaknya asik nih, seru nih. Gue seneng aja sih. Itu nggak ada alasan yang gimana, tapi seneng aja. Dan sulitnya di dunia entertainment-nya apa ya, Mas? Yang lo pernah alamin? Gini, mungkin apalagi in this era, mungkin untuk masuk sekarang udah gampang, banyak jalurnya. Ya. Banyak manajemen, banyak ya, kalau lu viral dikit juga lu dikenal kan. Iya. Gitu. Tapi apakah bisa bertahan? Bener How banget. to survive? Right. Iya, itu. Karena ya kayak Cika deh. Cika kan dari kecil, Iya, ya betul. kan? Bisa Zamannya Lenong bocah dia. mempertahankan, iya, bisa mempertahankan eksistensi dari dia kecil sampai sekarang dan tidak ada gosip yang aneh-aneh tentang etos kerjanya dia nih, profesionalisme, disiplin, Right. terus juga attitude-nya. Itu gue tuh banyak belajar lah dari Cika gitu, bahwa lu kerja ya udah kerja aja yang bener gitu, lu ikutin aja gitu. Jadi mempertahankannya sih itu yang jauh lebih susah. Tapi yang bener-bener yang lu rasakan secara personal, Hmm. perubahan signifikan lu kan, kalau nggak salah lu udah 21 tahun ya, 20 atau 21 tahun di dunia entertainment. 23. Oh, 23. Iya. Oke. Nah, udah 23 tahun ini yang lu rasakan bener-bener berubah banget dari awal sampai saat ini, apa yang bener-bener lu rasakan perbedaannya? Ya, Sorry gue potong dikit. Yang di dalam industrinya ini ya, iya. bukan yang sekedar yang kayak ya lu bilang tadi bener, kayak dikit viral, buat TikTok ini viral. Nah, terlepas dari itu sendiri, tapi di industrinya sendiri apa yang bener-bener kayak oh ini berubah banget nih? Ini nih, gue tuh kadang gini ya, gue tuh kalau sama pemain senior, gue tuh pasti akan, ya gimana sih kita sama senior, ada segan dong, ya kan. Maksudnya kayak kemarin gue ketemu sama siapa ya, ya sama Yayang Senur, sama Matias Mucus, gitu-gitu kan masih yang kayak, oh iya om, siap om. Justru kita yang harus belajar dari mereka. Right, setuju. Kita ambil ilmu-ilmunya. Itu kunci banget. Tapi kok sekarang banyak yang jauh lebih muda dari gue. Ya correct me if I wrong. Banyak yang kurang ajar ya. Malah kayak dia yang ngatur gitu loh. Si Samuel Rizal kan pernah main podcast ini juga. Gue bareng sama dia pernah. Iya, nah dia juga bilang gitu bahwa kena anak-anak yang sekarang justru yang kurang ajar dan sebagainya. Dan gue justru ingin tahu nih, gue mau tahu kurang ajar mereka seperti apa sih maksudnya? Dalam artian kurang ajar itu buat lu itu seperti apa sih mereka ini? Jadi gini, kemarin yang bikin gue terkesan banget, pas gue syuting bareng Mas Dwi Sasono sama Kak Fani Gasani. Mereka berdua kan termasuk senior gue. Right. Apalagi Mas Dwi, ya kan. Itu gue satu film sama mereka. Gini, memang dalam satu adegan itu ada aksi ada reaksi, ya kan. Memang nih, lagi bukan covernya kita. Right. Covernya Mas Dwi sama Mbak Fani. Tapi emosi akan lebih terbentuk kalau dari pemainnya yang mancing. Bukan Astrada. Dari kitanya yang mancing. Sebagus bagaimanapun Astrada memancing, akan lebih kena kalau pemainnya yang mancing. Nah itu banyak anak-anak sekarang tuh
ngelonyor ke ruang kostum main HP. Abis itu Astrada disuruh udah deh lo aja yang mancing, padahal yang dia hadepin senior. Emang gue kesel banget tuh kalau kayak gitu. Nah, yang bikin gue berkesan adalah waktu itu gue mancing 3 kali, ada gue mancing. Terus itu sederhana, tapi menurut gue itu bentuk menghargai. Mas Dwi sampai bilang gini sama Kak Fani, Nes, thank you ya udah dipancing. Wah, itu gue langsung, ini loh maknanya. Maksudnya kita nih di sini kerja sama, Ya, bukan teamwork. kayak lu artis, lu kru, lu ini, Iya, lu teamwork. siapa. Ya teamwork. Itu suatu project akan bagus kalau memang semuanya mau ngeblend. Dan banyak anak muda yang seperti itu yang maksudnya yang kayak, lu kan nggak bisa lancar kalau memang si lawan bicara yang nggak lancar, lu nggak akan bisa lancar, dan sebaliknya juga sama kan. Dan yang lucu, ada gue Why you stupid gitu maksudnya. ya kan, bisa kebayang nggak lo? Bisa kebayang. Gue kesel banget sih kalau ngadepin kayak, ya lo yang mancing, lo nyuruh gue ngomong sama tembok, lo mau ngapain emangnya? Kalau lo bilang capek, gue juga capek, semua juga capek. Itu mbak makeup, mas lighting, mas PU, semuanya juga capek. Bukan lo doang yang capek, gak usah ngerasa capek sendiri. Itu yang gue kayak itu sih kalau gue termasuk ya gue ngomong aja apa adanya gitu kan. Kalau dia ngomong capek, semua juga capek. Mohon maaf nih, bukan lo doang. Nggak bisa lo ngomong, ya kan gue capek. Lu capek ngapain? Capek syuting, gue juga syuting dari tadi gitu kan. Gue juga take dari tadi. Cuma tuh kalau misalnya sama senior tuh mereka kadang kayak sekedar senyum deh, sapa dan senyum. Enggak, lewat aja mereka. Ada yang kayak gitu. Itu lagi syuting sama Tante Meriam Belina. Oh, Gokil. itu dia. Mantap. Sama Bapak Tio Pakusadewo juga saya sudah pernah. Kayaknya orang keras ya. Enggak kok. Oh enggak. Lovely banget. Lovely-nya itu di hari pertama gue reading dan workshop sama dia tiba-tiba ngasih gue kue cubit. Lucu banget. Setiap yang jadi anak aku harus makan ini. Lucu banget. Sampai sekarang masih gitu nggak ya? Lucu banget. Jadi, oh ya makasih ya Om. Udah panggil Papa aja. Oh ya Pak, siap. Kayak gitu dia. Om Mucus tuh, Tante Bayangin Yayang. orang-orang masih muda begitu sama yang, maksudnya gini, kalau yang mungkin udah senior tapi seumuran mungkin beda urusannya ya. Oh Agak iya. beda. Tapi maksudnya walaupun dia misalnya gue nih masuk nih dunia entertainment aktor nih, kita umur sama, mungkin agak beda gitu ya. Nah tapi kalau sama yang literally satu lebih tua, yang kedua dia lebih lama banget, aneh banget sih maksudnya kayak Pak, pengen dibully rame-rame. ibarat Puncak sama Jakarta Pak. Jadi kayak gue pernah sih pas yang syuting sama Tante Mer tuh kayak, gue sama temen gue kayak, gila Tante Mer gak disenyumin, gak, sumpah tadi lo ngeliat, iya. Si Tante Mer yang kayak, emang dia yang jadi siapa? Justru kita ini yang akrab sama dia gitu, karena menurut gue kayak kesempatan nih main bareng sama senior itu tuh Dan dapat relasi best. Iya, karena jujur waktu gue ada dapat jadi waktu itu film gue yang bareng Om Mucus sama Tante Yayang itu kebetulan tuh sama abang gue tuh Vino Bastian, sama yang jadi istrinya itu istrinya beneran Marsha Timothy. Oh iya. Iya, waktu itu Toba Dreams kan. Iya, jujur itu film terbaik yang gue pernah tonton. Dan gue bangga banget ada di dalam situ. Itu film terbaik yang gue pernah tonton di tahun berapa ya waktu itu ya, gue lupa. 2015. 2015. Itu najis banget, sampai detik ini gue tonton masih keren banget sih sebenarnya. Iya best sih, itu best banget. Itu setelah project itu tiba-tiba nyokap gue ditelepon orang PH. Emang tahu Ines dari mana? Oh ya ini tahu dari Bang Vino. Dia rekomendasiin. Iya. Maksudnya ujung-ujungnya relasi kan gitu That's maksudnya. it. Sebenarnya kan gini logika, lu nggak harus deket sama ini orang.
baik itu untuk tujuannya gini, lu baik sama orang untuk buat diri lu baik, ngerti gak sih? Iya, Lu menolong orang untuk menolong diri lu sendiri, betul, ngerti ya mas gue? Nah, betul. nah itu kan yang lu akhirnya lakukan, bahwa lu baik sama orang. Mm-mm. eh Gue gue Kalau sopan tunjukin. ya relatif juga ya, tapi kalau Mm-mm. baik sama orang dan sebagainya itu kan tujuannya ada kayak gitu yang kata lu bilang, bahwa si Vino G. Bastian ini ngasih relasi buat lu, ngasih Iya, ini buat lu, dan itu jauh lebih untung gitu mas, dan bagus buat lu juga kan gitu. itu dia. Makanya kita kita memang ya kita buktiin kerja kita memang benar, attitude kita juga benar gitu kan. Dan gue kebanyakan di project itu gue diam memperhatikan, gue serap nih ilmu-ilmunya. Kayak Tante Yayang. Nes kayaknya kamu enakan segini deh temponya. Coba apa namanya intonasinya dibedain deh. Take berikutnya lebih enak nggak? Iya juga ya Tante ya. Nanti aku coba deh. Ternyata Tante lebih enak ya kalau intonasinya aku ubah dikit. Iya kan? Lebih enak kan? Artinya soalnya jadi beda. Oh, dari situ tuh gue serap ilmunya kan. Nice banget. Justru yang senior-senior itu tuh lu serap ilmunya, bukan malah lu cuekin. Karena sekarang terkenal lebih mudah pertama, Mm-mm. dan ya dari dulu sampai sekarang sih sebenarnya, angka membuat mereka mengincar angka. Ngincer Ngerti apa ya sih, tuh? angka ada mati kayak followersnya berapa dan sebagainya. Dan you know what nih ya, Gue langsung kayak ini gue ngomong apa adanya ya, gue ngomong iya. apa adanya, tapi gue gak nyebut nama nih. Oh, oke, Gue gak nggak nyebut apa-apa, nama nggak nih, apa-apa. gue gak nyebut nama. Abis ini ya. Ya boleh, boleh, boleh. Banyak artis yang jutaan followers Mm. yang pernah hadir podcast gue, dia bantu promosi dong. Iya. Nggak ada setengahnya dari followers dia datang ke podcast gue. Oh iya. Ada temen gue pernah main bareng, dibikinin film lah. Tang. Temen gue ini pemain film, jadi temennya. Gue tanya loh, gimana ya syuting sama terus kata dia, sumpah ya itu orang ngoceh lah dia kan. Gila banget, anjir, harusnya dia tuh ngomong dari awal kalau misalnya dia tuh ada jadwal lain di tanggal itu. Dia nggak tahu apa itu sewa sewa alat yang ratusan juta gitu kan. Gila, yang nonton pak seperempatnya juga nggak ada. Iya, makanya kadang orang ngerasanya ini dari fans atau orang yang suka scroll IG, follow orang, ataupun dari artisnya. Kadang kita itu terlalu melihat sesuatu dari angka. Oh, followersnya jutaan dan sebagainya gitu. Pasti kalau gue ini sama dia pasti gede ini dan sebagainya. Nggak juga gitu. Dan Iya, itu iya. gue udah pernah ngalamin gitu. Gue pernah ngundang satu artis yang dia ratusan ribu followers gitu ya. Tapi yang nonton di podcast gue itu berapa ribu kak, yang akhirnya gue bisa beli stand mic ini. Oke. Ayo. Nah jadi mood gue kayak, gue di situ belajar kayak, oh ternyata nggak ini juga dan sebagainya. Iya. Maksudnya ya kita jujur ya, kita sebagai orang yang sebagai podcaster atau lu sebagai pembisnis juga, kita ngundang orang-orang gede itu untuk tujuannya untuk bisnis kita juga besar gitu. Encourage, iya. Iya kan. Nah, tapi justru terkadang nggak nyampe situ juga. Nah mungkin lebih gue lebih majuin lagi. Nah akhirnya lu masuk ke dunia entertainment, ngalamin banyak hal, dan gue mau tahu deh, dari dunia entertainment akhirnya lu mutusin untuk ngambil psikologi itu gimana ceritanya? Oh, jadi itu. Jadi menurut gue gini ya. Kita pasti punya titik terendah ya dalam hidup. Tapi gimana kita meng-create itu dalam hal yang positif juga. Right. Jadi waktu itu gue rasa udah ya dikasih rezeki sama Allah juga ya. Waktu itu ada job yang lumayan gede. Terus gue mikir, itu gue habis divorce pokoknya 2021 lah, 2 tahun setelah divorce tuh gue mikir pas dapet job gede ini, apa ya hal besar yang belum pernah gue lakuin dalam hidup gue. Belum kuliah coy, kuliah terus gue mikir, manusia tuh unik ya, kayak tadi kita ngobrol, manusia tuh unik. Semakin lu dalemin, semakin lu nemuin hal-hal yang aneh yang di kepala lu kayak nggak logis banget nih orang. Iya, nggak logis banget tapi ada loh gitu Iya, kan. iya. Tapi gimana ya pola pikirnya dia ya sehingga dia menjadi orang yang seperti ini. Right, Gitu. exactly. Itu yang gue penasaran banget. Akhirnya oke, gue mutusin kuliah, gue mau cari kelas karyawan
gue masih bisa kerja karena jujur bokap gue pada saat waktu itu udah pensiun pak, gitu udah pensiun. Bokap gue kan ibu rumah tangga, Betul. jadi ya mereka udah financial mandiri. Tapi kan kalau buat kuliah ya udahlah gue mau cari sendiri aja gitu kan, yang penting orang tua gue support itu udah cukup gitu. Jadi pada saat waktu itu wah lumayan nih job gede kan, gue manfaatin aja buat kuliah, ternyata alhamdulillah selesai Oh, gitu. nah, apakah lu ngambil gini, kenapa lu ngambil menjadi konselor ya akhirnya? Oh, karena kalau tingkat S1 Ya. ya itu memang satu kan kerja di kantor itu kan biasa HR ya, Hmm. HR. Terus kalau misalnya mau mandiri itu kita harus gabung sama klinik. Ya. Supervisornya tetap psikolog yang mengontrol konselor-konselor ini, dan konselor itu kan bisa disebut asisten psikolog juga ya kan. Dan gue tuh pendidikannya baru nyampe di situ gitu. Berarti psikolog itu dalam tanda petik sama kayak ngambil day lawyer ya gitu ya kan, lu Iya, mesti ya. benar, benar. Itu harus ambil S2, besok ya S2 profesi, habis itu ya ada ujian satu lagi untuk bisa ke ke apa tuh namanya, himpunan psikologi HIMSI kan. Wah itu prosesnya lumayan sih, tapi kayak gue udah ngomong sama ada dosen gue, Bu, ibu support saya nggak nanti ya kalau misalnya saya mau jadi psikolog. Ibu support kamu banget sih, kayak ya udah deh Bu, boleh deh itu saya mau, itu kan saya mau, nanti tolong ini ya Bu ya, rekomendasiin Oh, berarti ya. tahun ini lu memang ada rencana mau S2 lagi? Insya Allah tahun depan. Oh, tahun depan. Insya Allah Oke. tahun depan, jadi gue break dulu tahun ini. Nah, ketika lu ngambil psikolog ini sebenarnya lu sorry, lebih kemana nih? Misalnya kan psikolog itu ada dua, klinis sama non klinis ya. Ya, Nah, lu lebih kemana nanti? gue lebih ke klinis sih, kan ada klinis ada pio kan. Iya, iya. Gue lebih ke klinis karena gue tuh mau jadi salah satu ruang untuk yang mau berbicara. Right. Mm-mm. dalam dalam profesional ya, profesional kan kita juga ada kode etik dan lain-lain, kita nggak boleh sembarangan untuk membocorkan identitas juga, isinya juga. Dan gue pengen jadi wadah orang-orang untuk berbicara karena jujur em, gue cukup sedih sih pas beberapa bulan kemarin tuh banyak kasus suicide. Kelas apa, sorry? Suicide itu suicide. Dan itu karena pas gue lihat lagi jurnalnya, karena rata-rata mereka nggak ada ruang untuk berbicara. Setiap mereka cerita, masa lalu cuma gitu doang, akhirnya jadi adu nasib. Right, bener. Lu cuma segitu doang masalahnya, ketawa kan lu. masa lalu cuma segitu doang, gue dong lebih berat. Enggak, mereka nggak butuh itu, mereka cuma butuh dengerin. Ilmu psikologi ini ngebantu lu untuk di masa-masa titik terendah lu juga gak sih? Sangat, Sangat. sangat. Karena ternyata kepribadian orang tuh emang unik-unik ya gitu. Dan gue tuh apa ya, dulu tuh bener-bener sempet di titik dimana gue tuh insecure karena satu dan lain hal. Biasa kita kan insecure itu biasanya karena direndahin orang juga kan tuh. Terus ya udah gue upgrade gue kuliah paling tidak untuk diri gue sendiri, untuk mengetahui diri gue sendiri. Dan hasilnya oh ternyata gue gini. Berarti ya kemarin emang pemikirannya aja yang beda gitu kan, pemikiran beda, tapi ya sangat disayangkan gitu kan. Penyebabnya kayak gitu, tapi ya udahlah gitu kan. Udahlah, emang ya gue malah sangat-sangat bersyukur Allah kasih hidup gue begini. Karena apa, mungkin kalau apa ya, mungkin gue kalau nggak dikasih hidup kayak gini gue nggak akan bisa upgrade lebih jauh kayak sekarang gitu. Dan belum tentu juga yang lain dapat kesempatan kayak gini. Menurut gue ini tuh apa ya, kehidupan yang orang lain lihat dari luar mungkin mereka akan ngerasa kayak kasihan banget sih lu Nes,
enggak, ini hidup yang gue syukurin sih. Itu. Karena gue bisa A, bisa B, bisa C, gue bisa upgrade diri. Terus juga ya gue enjoy my life gitu kan. Gue bener-bener enjoy kayak sekarang gue bisa ngelakuin hobi gue, dan walaupun gue punya pengalaman pahit sih, gue tidak pernah merusak diri gue. Itu. I'm proud of myself. Ya, ya. Itu. Lowest point lu apa sih, titik terendah lu? Titik terendah gue adalah waktu ya udah pasti divorce, ya udah pasti divorce. Terus disitulah gue baru kayak, hah, ini lah, ini gue berani banget bilang mau biayain anak sendiri gitu kan. Tapi enggak niat gue buat anak kok. Padahal waktu itu usia gue masih di 22 tahun. Bisa dibilang kan usia masih main-main ya, apalagi cewek masih main sana sama teman-temannya, main sana kemari. Tapi gue kayak ya udah gitu, ini hidup yang gue pilih, gue memilih begini. Kita manusia dikasih pilihan, ada negatif ada positifnya, tapi positifnya lebih banyak kalau misalnya gue pisah sih gitu kan. Udah, gue harus jalanin ini. Terus ya direndah-rendahin, bahkan gue pernah ikut pole dance untuk mencari validasi gue sendiri. Iya, karena menurut gue kayak kalau pole dance kan ya udah gitu loh, kalaupun misalnya gue rekam juga gue nggak mungkin posting di publik. Gue buat gue sendiri, gue kayak ngeliat cantik kok gitu, Wow. keren kok gue bisa begini gitu Wow. kan, keren gue bisa begini. Wow. Di saat lu menjadi public figure, artis, tapi lu juga ngalamin yang namanya ngerasa direndahkan, ngerasa insecure, Iya, dan lu butuh validasi di saat itu. iya, Padahal saat itu. secara realitasnya lu udah banyak validasi yang Iya, validasi lu. iya, Tapi di satu momen itu akhirnya lu ngerasa akhirnya kayak gue butuh validasi nih. Padahal mungkin secara akal sehat lu atau pikiran sadar lu bahwa gue sebenarnya udah banyak kok validasi, tapi iya, di iya, momen iya, mungkin momen titik terendah itulah yang ngerasa kayak gue butuh ada orang yang memvalidasi gue. Ngerti gak sih lu maksudnya? iya. Dan waktu itu juga gue sempat bertanya sama teman deket gue, sebutin dong kelebihan gue, sebutin dong kelebihan gue, nyebutin kan dia. Ya juga sih, ya juga sih gitu kan. Tapi itu memang apa ya, dengan proses-proses yang seperti itu akhirnya sekarang gue merasa ya ya udah gitu, ya udah emang sekarang gue udah terbentuk kayak gini. Gue menjalankan hal-hal yang positif, gue tidak merugikan orang lain. Oke, jalan terus, keep it up. Kayak gue lari itu aja tuh sebenarnya hobi dan pelepasan. Dibilang stres juga enggak sih, apa yang mau distresin, tapi kayak gue happy aja kalau habis lari. Gue happy, gue bisa kenal sama orang-orang yang seru, menambah relasi. Terus juga ternyata dipercaya sama brand-brand juga gitu kan. Dan gue mau terus upgrade gitu untuk dalam jangka waktu yang panjang. Kayak gue punya target-target, oh kayaknya gue sekian lama kayaknya gue harus latihan buat maraton deh, kayaknya gue harus ikut ini deh, kayaknya gue harus ikut ini deh, kayaknya seru gitu. Jadi gue punya tujuan yang lebih dalam lagi gitu. Kayaknya dampak perceraian ini ngebuat lu menjadi insecure ya Di awal awalnya. di awal Apa yang membuat lu insecure? Maksudnya di balik itu semua, apa yang terjadi dalam hidup lu sehingga lu bisa insecure? ya karena akibat gue direndahkan. Itu, direndahkan. Terus ya kalimatnya cukup kejam sih, kalimatnya cukup kejam. Kata-kata apa yang lu masih ingat di kepala lu? Emang masih ada yang mau sama lo udah jadi janda? Kalau dulu mungkin gue kepikiran, tapi Ines yang sekarang, gue kasih kaca nih. Gitu. Gue penasaran deh Nes, maksudnya Apa tuh? motivasi lu nikah muda itu apa ya awalnya? Jujur, Hah? pengen punya anak. Itu doang? Iya. That's it? Just it. Nah,
ketika nikah muda akhirnya lu punya niatan nikah muda dan punya anak dan akhirnya lu bercerai pun di usia muda. Iya, Nah, dampaknya buat lu cerai di usia muda itu apa ya? menjadikan gue dewasa, jauh jauh lebih dewasa, bisa memaknai setiap kejadian buruk pun gue akan ngambil hal positifnya aja lah. Dan Ya lu bisa ngomong seperti ini ya karena di fase yang saat ini juga kan. betul. Right? Dan nah ya kalau misalkan gue tanya kayak gini bahwa kan di dunia entertainment ini kan lu banyak dikenal orang, maksudnya dikeliling banyak orang gitu. Tapi lu pernah gak sih satu momen ketika di dalam kondisi keramaian tapi lu ngerasa kesendirian? Kebetulan gue tipikal orang yang bisa sendiri sih. Maksudnya ngerasa kesepian, kan ngerti gak sih? Maksudnya kan lonely ini kan kadang-kadang kan datang bukan saatnya kita lagi sendirian di kamar, Iya, ngerti. tapi kita lagi rame-rame bahkan kita bisa ngerasain lonely. Nah lu sih Iya. pernah ngalamin tuh nggak? Ya ada aja sih, ada aja. Kayak ngerasa gue sendiri banget, tapi ya udahlah. Oke, I'm enjoy with that moment gitu. Kayak misalkan orang-orang tuh sering kok gue kayak ngerasa bukan terjebak ya, tapi kayak memang ada di kondisi seperti itu, lagi di keramaian, tapi kayak ya udah sendirian gitu kan. Tapi memang gue butuh gitu, maksudnya kayak kalau lagi latihan deh gitu, latihan fisik gitu kan, nggak ada yang sering nggak ada yang ngajakin gue ngobrol, mereka pada sama teman-temannya gitu kan, kayak udah nggak apa-apa. Nah Nes, mungkin gue recap dikit bahwa lu nikah dapat pasangan yang mungkin dapat pasangan yang toksik gitu ya, dan akhirnya lu bisa keluar dari toksik itu. Dan yang jadi masalah adalah kalau mungkin pacaran dapat pasangan yang toksik ya kita gampang kabur ya, gampang putus ya. Benar. Nah tapi ketika menikah punya pasangan toksik ditambah kita punya anak, Ya, itu kayaknya lebih sulit dan rasanya kayak kalau gue keluar nanti dampak kayak begini, kalau gue di dalam dampaknya seperti ini. betul. Dan kayak gue percaya banget bahwa di luar sana pun banyak either itu cowoknya punya pasangan yang toksik, Iya. terutama dalam pernikahan ya, ataupun dapat dapat istri yang toksik dan sebaliknya, pokoknya kurang lebih. Nah, kasih tips dong atau kasih pesan dong buat teman-teman nih ya yang mengalami saat ini punya pasangan toksik. Ya. Ya teman-teman, toksik itu kan apa ya, kita kan nggak bisa menilai orang itu toksik atau malah kita sendiri jadi sumber toksiknya gitu. Tapi ketahuinlah kalau sudah membahayakan nyawa itu sebaiknya run. Tapi kalau misalnya masih bisa dibicarakan dan diusahakan, dua-duanya harus usaha kalau mau hubungannya tetap baik. Tapi kalau cuma salah satu yang usaha, dipertimbangkan lagi bagaimana baiknya. Dan kalau bisa lanjut ke profesional, karena kalau profesional orang ketiga kan dia tidak akan memihak. Itu sih pokoknya semua langkah harus dimaksimalin sampai benar-benar ketemu jalan keluarnya. Intinya jangan gegabah juga untuk ambil keputusan. Itu aja. Sebelum pertanyaan terakhir, pasti lu punya fans atau punya nama fans lu ada nggak? Sekarang sih udah nggak jalan, tapi kalau dulu tuh Winners. Winners, oke. Nah, kan gue sempat ngomong pas opening tadi bahwa di sini bukan sekedar tempat kita mendengarkan sebuah cerita dari apa yang lo omongin, tapi mereka juga bisa bercerita. Bisa bercerita. Nah, oleh karena itu ajak dong your fans atau teman-teman untuk mau bercerita di kolom komentar di bawah ini. Karena gini, dengan lu berani bercerita bukan berarti lu menunjukkan ini aib gue, ini kelemahan gue. Tapi dengan lu bercerita malah lu bisa berdamai. Malah lu bisa mendapatkan kedamaian yang endingnya ada lu mendapatkan pencerahan dalam hidup. Betul. Dan bahkan orang-orang atau yang membaca tulisan komen teman-teman ini malah mereka dapat kekuatan, dapat solusi dalam hidup. Oleh karena itu
ajak dong teman-teman untuk mau bercerita di kolom komentar di bawah ini. Oke, teman-teman yang memang butuh untuk cerita, bisa jadi inspirasi juga, bisa jadi pencerahan untuk yang lainnya, dan sebagai bentuk berdamai dengan diri sendiri. Kalau misalnya kamu mau cerita, akan didengarkan di podcast ini, dan jangan lupa untuk komentar ceritanya di bawah ini. Thank you. Mungkin the last question adalah gue sering nanya gini ke teman-teman yang pernah hadir ke sini. Mungkin lo pernah nonton juga kali, bahwa one day lu udah nggak ada nanti atau meninggal, lu pengen dikenal sebagai apa dan dikenang seperti apa? Yang jelas, gue mau dikenal sebagai orang yang berdampak positif pastinya, dan semoga apa yang sudah gue berikan selama ini, gue berkontribusi, itu bermanfaat juga untuk orang lain. Dan gue mau dikenal sebagai, ya salah satunya pastinya seniman ya, gue sebutnya seniman, dan seorang perempuan yang bisa memberikan dampak yang positif. Itu aja. So thank you, dan hari ini gue dapat beberapa hal pelajaran yang luar biasa dari lu. Yang pertama adalah ketika kita menuju sukses memang, atau menuju menjadi yang sekarang, memang perlu yang namanya cobaan dalam hidup. Betul. Dan tapi gue juga belajar dari lu bahwa bagaimana kita menyikapi dan mereaksikan cobaan itu sendiri. Walaupun memang di fase-fase tertentu di saat itu mungkin nggak mudah, betul. Tapi pastinya. Percayalah bahwa hal yang tidak mengenakan, hal yang buruk itu one day akan bisa berlalu. Gimana caranya, gimana apapun kondisinya itu bakal berlalu. Dan mendengarkan adalah, yang kedua adalah mendengarkan ini adalah solusi utama masalah kehidupan saat ini. Dengan lu bisa mendengarkan itu bukan berarti lu mengalah ataupun lu tidak melakukan apapun. Justru dengan lu mendengarkan, malah lu melakukan sesuatu hal yang penting buat dia yang sedang bercerita. Betul. So yang terakhir adalah memang perceraian itu hal yang buruk, hal yang mungkin bukan buruk, tapi masih hal yang boleh katakan hal yang gagal. Tapi dari kegagalan itu pun juga kita bisa belajar banyak hal. Karena pernikahan, bercerai, bukan putus ya pasangan, tapi bercerai itu yang lu ingetin ke gue lagi, bahwa jangan melihat satu pihak, karena bercerai itu dua-dua yang salah. Karena kalau kita dari orang luar kan pasti si A yang salah, si B yang salah. No. Tapi bercerai itu adalah dua-dua yang salah. Karena perceraian bisa terjadi kan karena sepakatan berdua, dan pasti ada masalah juga. Pasti di dalamnya pasti ada masalah. Ada masalah, dan nggak bisa kayak laki yang salah, perempuan yang salah. No, nggak bisa, karena menurut gue dua-dua yang salah. Itu yang gue dapat dari lu. Dan sekali lagi thanks for coming ya. Lu sudah datang ke sini, dan wah ini banyak ilmu nih guys yang gue dapat nih hari ini. Dan teman-teman, inilah biografi Vanessa Ines. Sampai ketemu minggu depan. Sampai dadah.